Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-Hannan wal Mannan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Selayaknya kita sebagai hamba yang tahu etika, kita mestinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap segala yang sudah diberikannya kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih nyambung dari keterangan saya tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi. Sekarang kita akan membahas tentang doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap harinya, supaya kita bisa meneladani Rasulullah, kita bisa meniru apa yang biasanya dilakukan Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah bisa menganggap kita sebagai umatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita kirim Fatihah dulu kepada guru-guru kita, dikhususkan kepada Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Mahfud Abdul Halim, karena beliau yang memberikan amanat kepada saya untuk memberi kuliah subuh pada hari Rabu. Ya, bagaimanapun juga, karena beliau, saya ada di sini menggantikan beliau, sehingga kita pun harus banyak berterima kasih. Selain kepada Allah, berterima kasih kepada beliau, karena beliau banyak memberikan ilmu kepada kita, agar ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, doa ini yang saya bagikan itu sebenarnya doa Rasulullah. Ini ada di beberapa kitab, namun dari beberapa redaksi ada perbedaan. Menurut As-Syaikh Samsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah, ini lafadznya menurut kitab hadis An-Nasa'i. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza asbah. Kalau pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu kami menjelang pagi, kami menemui pagi, dan denganmu kami menemui sore. Wa bika nahya, dan denganmu kami hidup. Wa bika namut, dan denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami akan kembali. Ini lafadznya dalam kitab hadis Nasa'i. Ya. Kemudian riwayat Abu Hatim bin Hibban dalam sahihnya, ya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza asbah. Kalau pagi Rasulullah dalam kitab hadisnya Ibnu Hibban, Abu Hatim bin Hibban,
Rasulullah berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bedanya dengan An-Nasa'i ada tambahannya kalau dalam riwayat Ibnu Hibban. Wa idza amsa, apabila sore hari, Rasulullah itu berdoa, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya. Kalau dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah berdoa hanya itu saja. Tapi dalam riwayat Ibnu Hibban, Abu Hatim, Rasulullah berdoa kalau pagi itu asbahna terlebih dahulu, kalau sore Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, dan di belakangnya itu yang berbeda. Kalau pagi itu wa ilaikan nusyur, kalau sore wa ilaikal masir. Ya. Ini riwayat Ibnu Hibban. Ada riwayat lain yang berbeda, ya. Dalam riwayat Abu Dawud, kitab hadisnya Abu Dawud, fiha an-nusyur fil masa. Dalam riwayatnya kitab Abu Dawud, an-nusyur itu dibaca kalau sore hari. Terbalik ya. Wal masir fis sobah. Kalau pagi Rasulullah membaca wa ilaikal masir. Ya. Wa riwayatut Tirmidzi, dalam kitab hadis Tirmidzi itu juga meriwayatkan an-nusyur fil masa wal masir fis sobah. Jadi dua kitab hadis ini menyebutkan Rasulullah kalau pagi wa ilaikal masir, kalau sore wa ilaikan nusyur. Lain dengan riwayatnya Ibnu Hibban. Ya, kalau An-Nasa'i tidak ada sorenya, cuma pagi itu saja. Ya. Wa riwayat Ibnu Hibban fiha, sedangkan Ibnu Hibban ya an-nusyur fis sabah wal masir fil masa. Jadi wa ilaikal masir itu dibaca kalau sore, wa ilaikan nusyur dibaca kalau pagi. Ya. Kemudian ada keterangan berikutnya, wahia aular riwayat. Riwayat ini adalah riwayat yang paling utama. Karena apa? Ya. Li'anna sobah wal intibah minan naum. Jadi kalau pagi itu kan kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur ini posisinya nusyur, kembali hidup lagi, dan kepadamu kami kembali, wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami kembali dihidupkan, posisinya posisi hidup. Jadi sebaiknya ini dibaca pagi. Sedangkan al-masir dan kepadamu kami kembali itu posisinya posisi mati. Kita kalau malam kan tidur itu adalah mati. Cuman ada orang yang tidur bangun lagi, ada yang tidur tidak bangun lagi. Jadi sebenarnya tidur itu adalah sebuah kematian. Ya, kematian saat itu kita tidak bisa beraktivitas. Ya, mungkin hanya jiwa kita saja yang bangun. Jadi menurut riwayat ini yang paling sahih, yang paling baik itu kalau membaca wa ilaikan nusyur itu kalau pagi hari, wa ilaikal masir kalau sore hari. Pagi hari berarti setelah sholat subuh itu membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau sore hari membaca, sore hari berarti sebelum maghrib, ya. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini mungkin kita nggak hafal, tapi kalau kita sering membaca itu berulang-ulang, sering membaca 1-2 hari, 1 minggu, atau mungkin 1 bulan, kalau biasa kita baca, insya Allah kita akan mulai hafal. Ya. Kemudian ada riwayat berikutnya, sebenarnya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Allah dan dibukukan dalam kitab hadis ini banyak sekali. Kalau mau dibukukan itu mungkin bisa berjilid-jilid karena banyak versinya. Ya. Terus
versi ini bisa macam-macam, hadis ini kok bisa berbeda. Ini karena perawinya itu macam-macam daya ingatnya. Ada yang ingatnya begini, ada yang ingatnya begitu. Sehingga hadis itu kalau diriwayatkan oleh cuma satu orang, maka biasanya hadis ini tidak kuat. Dalam kitab hadis itu kita tahu bahwa kitab hadis yang kualitasnya paling tinggi itu adalah kitab hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dibukukan oleh Imam Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari itu tingkatannya paling tinggi karena prosentase hadis sahihnya itu mendekati 100%. Kemudian berikutnya sejajar dengan Imam Bukhari itu Sahih Muslim, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim itu tingkatannya memang setara dengan Imam Bukhari, jadi kebanyakan itu sahih yang dimasukkan, sehingga kedua-duanya ini disebut kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kalau ada perbedaan periwayatan, ya, kalau pada perbedaan periwayatan antara Bukhari, Imam Bukhari dengan Imam Muslim, biasanya hadis itu akan dituliskan rawahu saikhon, yang meriwayatkan dua orang syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena redaksinya berbeda. Jadi kalau ada hadis kemudian ada tulisannya rawahus saikhon, berarti yang meriwayatkan ini Imam Bukhari dan Imam Muslim, redaksinya berbeda. Tapi kalau kedua-duanya itu riwayatnya sama, maka berbunyi muttafaqun alaih. Jadi kalau Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu sepakat redaksinya persis, maka di akhir hadis itu ada tulisannya muttafaq alaih. Jadi muttafaq itu artinya, ittifaq itu artinya sepakat, antara Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat. Ya. Kemudian di bawahnya Imam Bukhari dan Imam Muslim ini ada Imam Nasai dalam kitab hadisnya, kitab Nasai. Kemudian ada Abu Daud, ada Ibnu Majah, ada Ibnu Hibban, ada Rawahu Ahmad, ya. Banyak, ya. Ada yang menyebutnya kitab yang populer itu Kutubus Sittah. Ada 6 kitab hadis. Jadi setelah Imam Bukhari ini dan Imam Muslim ada 4 kitab hadis lain. Ada yang menyebutnya Kutubut Tis'ah. Ada 9 kitab hadis yang isinya itu bagus, yang banyak sahihnya. Ya, ada 9 kitab hadis, mereka menyebutnya Kutubut Tis'ah. Kemudian banyak sebenarnya ulama-ulama yang meriwayatkan hadis. Ya, cuman permasalahannya ada kritikut hadis yang menyebutkan bahwa kitab-kitab hadis selain kitab yang 9 ini banyak yang berisi hal-hal yang kurang baik, katanya begitu. Yang meriwayatkan juga kurang dobit. Jadi dari Rasulullah kepada para sahabat kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, ini semuanya harus orang yang kuat hafalannya. Kalau ada yang pelupa, maka hadisnya itu dilemahkan karena pelupa. Apalagi pernah berbohong, semua hadisnya harus ditolak. Kalau sampai ada orang yang berbohong dengan sengaja mengatasnamakan Rasulullah, para ulama hadis menyebutkan orang ini boleh dibunuh. Menurut hukum Islam, orang ini boleh dibunuh kalau dia berbohong mengatasnamakan Rasulullah. Ya, cuman permasalahannya kalau di Indonesia ini yang berlaku kan hukum negara Republik Indonesia, bukan hukum Islam, sehingga itu tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Seenaknya saja kita menghukumi orang kemudian membunuhnya, itu tidak boleh. Ya. Orang kafir itu ada kafir yang harbi, orang yang berbeda agama dengan kita dan nyata-nyata memerangi kita, itu namanya kafir harbi. Kalau orang kafir harbi karena dia itu terang-terangan memerangi kita, kita harus angkat senjata juga berperang melawan mereka. Tapi kalau ada orang kafir yang berlindung
di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh orang Islam, maka mereka disebut kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini sama halnya dengan orang Islam. Rasulullah melindungi mereka. Di Madinah itu Rasulullah pernah ada orang kafir yang diancam oleh orang-orang Islam. Rasulullah mengangkat pedang. Orang kafir ini, namanya kafir itu karena berbeda agama dengan orang Islam kan, bisa Yahudi, bisa Nasrani. Rasulullah mengangkat pedangnya bahwa orang ini dalam perlindungan saya. Orang ini dalam perlindungan saya. Orang dhimmi, kafir dhimmi itu harus kita lindungi. Makanya kalau ada orang non muslim kemudian tidak memerangi kita, itu kita nggak boleh memerangi mereka. Tapi memang kadang-kadang gerakan mereka itu kan masif. Kalau gerakan mereka itu masif, tidak kelihatan, maka kita harus punya gerakan yang masif juga. Jangan kemudian kita balas dengan kekerasan. Kalau mereka tidak memperlakukan kita dengan kekerasan, maka sebaiknya kita jangan memperlakukan mereka dengan kekerasan. Sebab bisa jadi kita memperlakukan mereka dengan baik padahal mereka memusuhi kita, justru akan membuat mereka simpati kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah kitab hadis, "Ma min 'abdin yaqulu fis sabahi kulla yaum wa masa'i kulla lailatin bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim thalatha marrat illa lam yadurruhu syai'un." Jadi kalau ada orang, mamin abdin, apabila ada seorang hamba, yaqulu berkata, fi sobahin kullayaum, pada saat pagi hari setiap harinya, wa masa'i kullalailatin, dan sore setiap malamnya, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, ya, maka orang ini tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dia tidak akan diberi darurat, lam yadurru, tidak diberi malapetaka, tidak diberi kesusahan, syai'un. Jadi kalau pagi hari membaca 3 kali bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka dia tidak akan mendapatkan madorot pada pagi hari itu kalau dibaca 3 kali. Kemudian sore harinya juga seperti itu. Ya, kalau sudah terbiasa membaca seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan madorot dari Allah. Ya. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan, wa qala man qala khina yusbihu wa khina yumsi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Rasulullah juga bersabda, mangkola, barang siapa yang berkata, khina yusbihu, pada saat pagi, wa khina yumsi, pada saat sore, raditu billahi robba, aku rela kepada Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama, wa bi muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, karena hakon 'alallahi ayyurdiyahu, maka Allah itu sangat berhak untuk memberikan ridhonya kepada kita. Jadi kalau tadi supaya kita tidak mendapatkan madorot, dijauhkan dari madorot. Madorot itu bencana atau malapetaka, ya. Setiap pagi dan sore 3 kali membaca bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, tidak memberi madorot, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu pun di langit, di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha tahu. Kalau membaca ini, ada sebuah cerita di kitab bahwa orang yang membaca ini bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, racun pun itu tidak mempan.
Ya, ini juga masih tergantung dengan yang membaca ini mantep apa enggak. Semuanya kan bergantung kepada yang membacanya. Niatnya bagaimana membacanya. Makanya sebaiknya kita kalau dalam berdoa itu kita pahami maknanya, kita konsentrasi kepada Allah, insya Allah doa itu akan dikabulkan. Tapi dalam kita memohon kepada Allah, kita jangan terlalu berharap berlebihan, ya, itu membuat kita jadi sombong. Makanya kita kalau berdoa itu sebaiknya separuh hati kita ini punya harapan, tapi separuh hati kita ada rasa cemas, ya, khaufau wa toma'a, takut tidak dikabulkan, toma'a berharap semoga Allah mengabulkan. Ya, kalau sudah begitu, insya Allah pada saat imbang antara harapan dan kecemasan, disitulah Allah akan mengabulkan. Kita terlalu berharap, ini juga tidak baik. Berlebihan dalam harapan, terlalu optimis tidak baik, terlalu pesimis juga tidak baik. Ya. Kemudian doa berikutnya, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, itu akan membuat Allah ridho terhadap kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam satu hari, dalam setiap harinya, maka niscaya Allah akan meridhoi. Kalau Allah ridho, setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan bernilai pahala. Dan sesuatu yang bernilai pahala, kalau Allah itu ridho, akan diterima oleh Allah dan menjadi celengan buat kita nanti akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak hal, dari hal yang sepele sampai hal yang rumit. Ya, doa itu kan banyak macamnya dalam dalam semua segi kehidupan. Kita makan itu berdoa, mau wudu itu berdoa, setelah wudu juga berdoa, ketemu istrinya berdoa. Semuanya itu penuh dengan doa, ajuran dari Rasulullah SAW. Cuman permasalahannya kadang-kadang kita kesulitan untuk menghafalkan semua doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Kita mau niru itu sulit untuk menghafalkan. Kalau kita memang sulit untuk menghafal, ya kita baca saja dari riwayat-riwayat yang ada, itu kita baca, kita ikuti. Insya Allah doa-doa yang saya tulis ini sahih. Sahih artinya meskipun bukan dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tapi kritikus hadis mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sahih itu artinya sehat, bagus. Kalau hasan itu baik. Hasan cuma derajatnya itu di bawahnya sahih. Yang lebih bawah lagi itu namanya hadis dhaif. Jadi hadis itu ada tingkatan. Hadis sahih yang paling tinggi derajatnya, hadis hasan itu yang baik, tapi nggak sampai ke derajat sahih. Dan yang ketiga hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis lemah. Hadis lemah ini kadang-kadang boleh kita amalkan kalau itu terkait dengan kelebihan-kelebihan amal. Ada yang meriwayatkan hadis ini kok lemah. Kritikus hadis mengatakan bahwa hadis ini lemah. Tapi kalau terkait dengan perintah untuk mengamalkan sesuatu yang baik, maka ini boleh dilakukan. Ya. Contohnya begini. Ada sebuah hadis. Hadis ini karena beragam riwayatnya. Ya, ada yang meriwayatkan hadis ini hadis lemah karena ada salah satu perawinya, sanadnya itu memang kurang kuat hafalannya. Ada yang menyebutnya ini hadis hasan, ada yang menyebutnya hadis sahih. Makanya hadis ini disebut hadis sahih li ghairihi. Pada saat hadis ini hadis lemah, hadis dhaif, ya, kita boleh mengamalkannya karena ini terkait dengan fadhailul amal. Contohnya hadis itu Rasulullah pernah bersabda, an-nadzafatu minal iman. Ya, an-nadzafah itu kebersihan, minal iman sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Banyak yang mengatakan bahwa hadis ini hadis lemah. Tapi karena ini terkait dengan keutamaan beramal,
Orang menjaga kebersihan kan tidak salah, tidak jelek. Makanya hadis ini sebaiknya kita laksanakan. Walaupun banyak yang mengatakan hadis ini dhaif, walaupun ada yang mengatakan ini sahih dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menjelang Ramadan dalam bulan Sya'ban ini, marilah kita perbanyak berdoa, karena bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah. Jadi kalau kita banyak melakukan ibadah, berarti kita mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara Rasulullah SAW. Banyak hal-hal yang menakjubkan terjadi di bulan Sya'ban. Insya Allah mungkin akan saya sampaikan pada Rabu yang akan datang. Kemudian Rabu yang akan datang kita akan kita akan membahas sedikit mungkin dari apa yang nanti dibagikan terkait dengan apa yang dibaca oleh Kiai Iqbal pada saat setelah selesai sholat subuh. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih di atas segala yang pengasih. Kita kan belum tahu syair komplitnya bagaimana, kemudian artinya itu bagaimana. Insya Allah itu akan kita bagikan pada hari Rabu yang akan datang. Semoga Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, mengangkat fitnah di antara kita. Semoga Allah memudahkan apa yang menjadi hajat kita. Semoga Allah memberikan manfaat apa yang kita dapatkan. Semoga Allah memberi barakah pada rezeki kita dan menambahkan ilmu kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.